my god. Hai guys. Udah lama tau gak live, tau gak sih guys? Aku terakhir live, kayaknya aku terakhir live tuh yang ini bukan sih? Yang aku jadi cowok. Yang aku jadi apa namanya? Cahyo. Itu ya. By the way, aku lagi di kantor guys. Tuh ya, kita touch up dulu ya biar gak jadi cowok lagi ya hari ini ya. Oke? Karena lo cantik guys, tau gak sih? Tapi by the way banget nih, hari ini baru hari dimana aku santai-santaian. Bukan santai-santaian juga sih, tapi maksudnya dimana aku kayak bisa live. Karena sebelum-sebelumnya aku selalu ngerjain tugas tiap hari. Kalian tahu kan aku lagi ngapain kan? Udah lightingnya bagusan tempat tadi guys. Kalian tahu kan aku abis ngapain? Aku lagi skripsian dan aku sebenarnya belum selesai sih guys. Aku bakal sidang tuh minggu depan antara 1 atau 2 atau 3 Juli. Tapi aku nggak tahu aku dapet jadwal yang mana. Aku sebenarnya pengennya tanggal 3 Juli sih guys, karena kalau terakhir-terakhir tuh lebih persiapannya tuh lebih matang, ya nggak sih? Setuju nggak sih orang-orang baris terakhir-terakhir? Nih guys, jadi aku sebenarnya ya, aku mau klarifikasi dulu kenapa aku tidak melanjutkan progres update aku di X ya. Sebenarnya aku kayak lumayan merasa sedih sih karena aku tidak melanjutkan. Tapi aku tuh takutnya kayak kalau aku update terus ya, aku tuh prihatin dengan komen-komen yang selalu dia tuh kayak makasih ya Kak Tommy ya. Karena tiap kali aku update tuh komennya selalu kayak semangat ya Ci, semangat ya Ci, semangat ya Ci gitu loh. Dan aku takutnya kalian merasa aku mau gila gitu. Jadi kayak aku nggak mau update terus, karena kalau aku update terus rasanya kayak aku membombardir kalian dengan tugas-tugas aku, shock kalian. Jadinya aku update beberapa kali sih kalau misalkan di PM sih, tapi itu juga gak semuanya, karena kalau misalkan aku update, aku jadi kayak ngerasa kalian dosen aku gitu loh. Aku ngerasa aku jadi kayak nge-spill tugas-tugas aku. Nah pokoknya kalian, ya udah kalau gitu, karena udah terlanjur nge-spill dikit, aku spill aja sekarang ya. Kalian mau aku spill nggak? Jadi tugas aku itu sebenarnya aku tuh tadinya awal-awal banget mau ngebahas JKT guys, tapi aku tuh takut. Takut apa coba? Takut karena kalau aku bahas JKT, takutnya nanti ada hal-hal yang kayak aku nggak tahu sumbernya. Karena kan kalau kayak skripsian tuh harus ada sumbernya gitu kan. Sedangkan kayak takutnya nggak ada sumber jelasnya, tapi aku tahu karena aku sebagai member gitu loh. Jadi kayak infonya tuh info pribadi, bukan info dari survei, analisa gitu. Ngerti kan? Aku takutnya aku terlalu meng-spill atau terlalu banyak hal-hal yang aku curhatin dalam kehidupan sehari-hari aku. Jadi akhirnya aku pilih topik yang lebih general, yang aku bisa cari banyak sumbernya di Google ataupun di web-web pembelajaran manapun, ataupun misalkan cari di buku atau di mana gitu. Jatuh curhat nanti ya guys, sumpah aku takut banget aku jatuh curhat. Kayak aku takut tadinya tuh ini, kalau aku tuh sebenarnya awal-awal tuh disuruh ajuin 3 topik kan, dan aku tuh udah ajuin yang JKT itu udah lumayan banyak, karena selain judul doang, aku tuh bukan ajuin judul doang, aku udah ajuin sampai kayak tujuan, manfaat, terus kayak ada apa namanya, tinjauan umum, tinjauan khusus itu aku udah cari gitu kan. Terus yang kayak latar belakang gitu aku tuh merasa banyak sumpah Jod, kalau nonton nih aku bukan menyindir atau bukan aku kayak meminta gitu ya, tapi kayak ini dari sisi aku yang mahasiswa semester akhir aja. Aku merasa banyak orang yang mau ke teater, maksudnya banyak fans JKT yang kayak suka JKT, tapi mereka nggak kesempatan buat nonton teater karena teaternya tuh kapasitasnya kurang untuk mencukupi orang yang banyak banget yang suka JKT gitu kan. Jadi aku tuh waktu itu kenapa aku mau bikin penelitian itu, karena aku mau membuat lagi satu tempat dimana ini sebenarnya bukan teater sih, ini kayak pusat JKT48 gitu, JKT48 Center. Nah isinya itu sebenarnya lebih kayak pastinya memperkenalkan lagu-lagu JKT juga, memperkenalkan member-member JKT juga, dan kayak memberikan vibes JKT juga, supaya
orang-orang misalkan yang nggak bisa verif theater tapi bisa ke situ gitu loh. Karena kan nggak semua orang juga setiap hari itu punya 2 jam untuk meluangkan waktu untuk ke teater juga kan. Tapi kan misalkan ada juga orang yang kayak emang pengen ngerasain vibes-nya aja, ambience-nya aja gitu ya, emang pengen kayak cari suasana baru dan pengen kenal JKT. Nah jadi itu di tempat ini tuh aku tadinya pengen kayak mengasih lihat orang-orang tentang kayak apa sih dalam JKT, kayak album-albumnya, lagu-lagunya, single-single sebelum-sebelumnya, terus kayak vibes dari lagu tersebut. Jadi kayak aku tuh tadinya mau memperjelas juga pengalaman orang-orang kalau datang, supaya mereka tuh nggak FOMO doang, nggak cuma datang kayak biar kayak ketemu Oshi. Ya ketemu Oshi udah pasti ketemu Oshi, tapi aku pengen juga mereka tuh bisa mengerti apa arti dari lagunya, terus kayak apa yang coba kita sampaikan, dan juga apa yang maksud apa tujuan dari teater itu sendiri gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak tujuan teater kan kita kan ada yang misalkan kalau misalkan RKJ kan banyak banget yang tentang cinta-cintaan gitu kan. Jadi ntar aku ngebayanginnya kayak kita bisa bikin suasana yang romantis, warna merah, warna agak ungu gelap gitu, yang kayak oh my god gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kayak intimate banget itu loh. Dan kalau kalian bayangin ada ruangan yang menggambarkan lagu-lagu RKJ, kayak wow banget gak sih? Terus habis itu misalnya kayak Ramune kan kayak fun banget kan. Aku mau sambil ngecas tau gak sih guys, karena low battery. Sumpah aku seneng banget. Jadi sebetulnya tuh aku tuh sebenarnya punya power bank, tapi power bank aku yang sebelumnya tuh kayak nggak bisa ngecas dengan baik gitu loh. Jadi dia sering, ngerti gak sih, kayak aku tuh butuh power bank buat ngecas HP, tapi power banknya itu sendiri dia selalu perlu dicas gitu, karena dia low bat terus. Jadi kayak ini gunanya power bank tuh apa? Aku pakai power banknya aja deh kalau gitu. Jadi biar aku bisa duduk di sini. Oke. Terus misalkan kayak Ramune itu menurut aku tuh fun banget. Sebenarnya Ramune itu banyak warna sih, karena dia itu warna-warni krayon banget kan. Tapi kalau misalnya aku bisa memberikan warna Ramune menurut aku, ini mungkin menurut aku ya, karena aku sebagai krayon warna biru, jadi warna Ramune itu menurut aku tuh biru banget, karena dia tuh yang kayak cheerful dan kayak playful dan fun banget tuh. Ngerti gak sih? Kayak bayangin main baseball, terus main apa lagi tuh di belakang di lagu-lagu terakhir, pokoknya jadi krayon kayak mewarnai, kayak fun banget gak sih di situ. Kayak mungkin kalau aku bisa menggambarkannya sebagai ruangan tuh adalah ruangan yang dia itu banyak area-area bermain. Oh gitu ya berdasarkan, iya, banyak area-area bermain, banyak area-area interaktif gitu deh, kayak seru banget sih. Mungkin ada kolam renang gak dong, kolam mandi bola, supaya kayak seru banget. Ya guys sih, bayangin kalian udah segede ini, udah setua ini, kalian mandi bola, pasti bolanya kabur. Terus pajama gimana Ci? Pajama apa ya? Jujur kalau pajama tuh aku tuh kayak ngebayanginnya hijau deh, karena kan lagu-lagu baju-baju awal-awal dia hijau kan. Gak hijau sih, awal-awal dia tuh agak dark gitu, biru navy. Kalau yang kedua baru hijau. Nah tapi tuh yang kebayang-bayang di aku tuh pajama tuh hijau, karena pajama tuh dia lumayan fresh banget gitu, kayak trendy banget, fresh banget. Jadi dia itu bakal menggambarkan sesuatu yang kayak cahaya terang, yang kayak dia itu sesuatu yang masih berkembang dan kayak polos gitu loh, putih dan hijau seperti ini. Habis itu iya putih juga kan, putih sama hijau kan, setuju gak sih? Gitu. Udah guys, abis itu artis ini mau ngomongin apa lagi sih? Ngomongin apa tadi? Pengerjaan aku ya? Oke, pengerjaan aku. Jadi aku kemarin udah masuk, kan aku kemarin nanya kan kalian kan, tebak aku lagi buat apa? Aku lagi buat market guys. Jadi aku sebenarnya seneng banget, karena aku lumayan suka banget proses pembuatan market ini. Karena di proses pembuatan market ini aku minta tolong adik aku buat bikinin. Kalian tahu kan aku punya adik kan, adik kecil, beda 6 tahun sama aku. Jadi dia masih kecil banget, dia masih SMA, dan aku udah bentar lagi udah lulus, mahasiswa akhir nih bro, gitu.
gitu. Nah abis itu aku tuh minta bantuan dia buat bikin maket. Jadi aku tuh kan kalau misalnya di jurusan aku kan ada bikin 3D ya gitu kan, ada bikin kayak jadi perspektifnya gitu kita bikin, jadi desainnya kita bikin modelnya, habis itu kita tunjukin gitu, kita presentasiin kan. Nah itu waktu itu aku udah bikin, sudah selesai. Jadi habis itu aku kasih lihat adik aku, jadi aku kayak kasih tahu kayak ini si panggungnya ukurannya berapa, habis itu si dudukannya ukurannya berapa, luasnya berapa gitu. Kalau nggak bisa kakaknya, adiknya bisa nih bu. Adikku cowok. Wih. Nah, abis itu aku tuh bener-bener lucu banget karena guys, aku begadang sama adikku, sumpah aku nggak mau sebut dia aku sampai jam berapa, pokoknya aku begadang sama adikku kayak dia tuh mau tidur tapi aku bilang kayak nggak tidur kita malam ini ya, kita kerjain ya selesai ya, walaupun sebenarnya nggak selesai sih tapi kayak teknik Rodi aku ini lumayan nge-push, jadi kayak maket aku progresnya udah lumayan banyak guys gitu. Jadi aku sampai jam, ya aku nggak mau sebut jamnya karena lumayan pagi banget, ntar aku dikira kayak aku kekerasan pada anak kecil gitu, padahal enggak, karena adik sendiri kan. Gak apa-apa kan kalau adik sendiri kan, adikmu bokem nggak guys, sebenarnya adik aku tuh ya, dia tuh anak baik banget, ngerti gak sih, anak baik yang kayak nggak nakal gitu loh. Bukan nggak nakal ya, nakal mah pasti ada, tapi lebih ke dia tuh nggak berandal gitu, dia anak rumahan banget gitu. Nah terus habis itu dia tuh sebenarnya tadi itu susah banget buat diminta bantuin karena dia ngerjain tugas sendiri juga kadang-kadang masih aku paksa gitu guys, aku masih suruh dia. Jadi aku tuh bener-bener ngerasa kayak kalau di rumah tuh aku tuh bener-bener ngoceh banget tuh guys, karena kayak adik aku tuh jarang mau membantu aku secara langsung gitu kan. Jadi aku harus minta dia dulu dari jauh-jauh hari, aku harus ngomong dulu, kau bantuin Cece yang ini, kau bantuin, aku dipanggil Cece kalau di rumah, kau bantuin Cece yang ini, kau bantuin Cece yang ini, kamu ngerjain yang ini, kamu ngerjain ini gitu kan. Aku udah tugasin dia kayak dia tuh harus bantu apa. Jadi dari kemarin tuh aku udah suruh dia ukurannya dan suruh dia beli bahan PVC board gitu, tahu nggak sih PVC board. Parah, suruh adiknya. Apa gunanya adik kalau nggak disuruh? Untung adikmu udah libur. Iya guys, tahu kan? Kok kalian tahu sih? Kalian juga udah ini ya, udah libur juga ya? Nah abis itu guys, pokoknya dia tuh udah bener-bener kayak beliin semua barang-barangnya. Terus kayak dia kan belinya online kan guys, karena kan lebih mudah kan daripada kita harus keluar gitu. Kan ceritanya kan warga mager gitu ya, jadi di rumah aja. Terus abis itu kayak aku tuh setiap hari tanyain dia kayak udah nyampe belum gitu, kayak bawelin. Bener-bener aku kayak selama ini beberapa hari ini aku bawelin dia banget, kayak coba kamu itu chat penjualnya tuh, chat penjualnya, cepetan suruh kirim. Terus itu kayak ada misalnya yang belum kirim, abis itu aku bener-bener kayak tanyain gitu kayak bisa dikirim hari ini nggak kak, soalnya butuh cepat deh gitu kan. Abis itu kayak akhirnya dikirim guys. Akhirnya aku betul beli di dua tempat karena ada beli buat spare juga kan. Terus akhirnya mereka berdua sampai bersamaan, bahkan dari kurir yang sama. Terus habis itu, oh iya by the way banget, aku juga banyak banget beli paket selama aku lagi beberapa hari ini. Jadi itu sebenarnya aku waktu itu kan countdown pas aku lagi H-14 skripsi sidang kan guys. Ingat nggak pertama kali aku bikin threads progres skripsi? Makasih ya Kak Raka ya. Pertama kali aku bikin progres skripsi itu pas H-14 sidang. Dan menurut aku itu nggak waktu yang lama karena dalam 2 minggu itu aku harus ngerjain banyak banget guys, masih banyak banget progres yang aku belum bikin gitu kan. Jadi menurut aku itu aku mau progres ke kalian sebenarnya biar aku rajin gitu kan, tapi tanpa update ke kalian juga aku rajin kok guys, tenang aja. Nah terus habis itu aku tuh selalu beli barang banyak banget online, banyak banget karena menurut aku nggak bisa belanja keluar karena aku lagi skripsian. Jadi satu-satunya cara aku untuk belanja adalah aku beli online guys. Jadi aku bener-bener kayak tiap hari tuh aku tuh nge-scroll online shop buat mencari apa, tau nggak? Buat mencari baju buat meet and greet dong. Masa nggak cari baju buat meet and greet gitu. Dan sekarang semua baju aku sudah terpenuhi, aku sudah beli semuanya, walaupun beberapa kayaknya nggak nyampe deh. Enggak sih. Jadi aku tuh ada beli tuh baju tuh banyak. Aku tuh udah kayak ngelis gitu loh guys, baju-baju apa aja yang harus aku bawa. Nih buat kalian yang nonton, kalau kalian belum menyiapkan baju buat meet and greet, maksudnya ini buat kayak member-member ya, siapa tahu ntar Ani nonton gitu, siapa tahu ntar Alia nonton gitu, atau Michi, Katy nonton, siapa aja.
kalau kalian belum siapin, menurut aku kalian harus siapin, karena ini udah hamin berapa ya guys ya, kayak ini tuh waktu akan berjalan cepat, jadi kalian harus siap-siap gitu. Aku tuh kemarin udah sempat ngelis bajunya, karena ada baju yang misalkan kita pakainya pas bukan meet and greet gitu loh, misalkan pas kita pergi doang atau pas kita lagi pindah kota gitu kan, itu kan juga perlu baju kan ya guys ya. Masa nggak perlu baju sih guys, kan perlu baju juga gitu ya. Jadi emangnya ini guys nge-lag. Jadi aku bikin list kayak baju-bajunya tuh berapa gitu kan totalnya aku beli. Aku tuh udah beli banyak, cuman ternyata beberapa yang aku beli itu dia dari Cina guys, dari negara Cina. Kok jadi kayak merasa aneh sih ngomongnya. Dari negara Cina, jadi dia import, jadi nggak nyampe, jadi dia bakal nyampenya tanggal 25 Juli, dimana itu kita udah selesai tour, udah pulang guys, udah mau konser malahan. Jadi ya udah deh, aku relakan saja, dan jadi ya udah deh, kayaknya beberapa aku bakal beli lagi, tapi yang dari dalam negeri aja. Makasih ya Kak Franco ya. Ke Cina langsung aja belinya. Makasih Kak Berlin. Nah, habis itu guys, aku tuh udah ngelis apa aja yang bakal aku pakai selama meet and greet gitu kan. Sebenarnya aku udah ada 3. Makasih ya Kak Stefan ya. Sudah ada 3, tapi aku nggak tahu aku bakal pakainya yang mana urutannya ya. Karena sebenarnya tadinya udah aku fixin nih, cuman kayaknya agak berubah-berubah karena aku masih labil. Pokoknya ada satu, aku tuh beli warna merah sama celana lagi sama rok hitam. Itu set 1 ya guys ya. Ingetin, set 1 itu merah. Terus abis itu aku tadinya sebenarnya udah fix pakai di Cimahi kan, cuman setelah aku pikir-pikir lagi, kayak mau pindahin ke pas aku ke Solo. Nah abis itu berarti kayaknya Solo mungkin warna merah gitu ya. Ini mungkin ya kemungkinan Solo warna merah. Abis itu berarti kalau gitu yang di Cimahi mungkin warna mungkin warna biru kali ya. Nah sedangkan kalau yang terakhirnya Surabaya itu sebenarnya ini warna biru juga, tapi ada pink-pinknya juga. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini. Sebenarnya warna pas beli itu katanya pink aksen biru, tapi pas datang kayak biru aksen pink gitu loh. Jadi berarti kalau misalnya aku bisa bilang gitu ya, di Cimahi aku bakal pakai baju biru, di Solo bakal pakai baju merah, Surabaya bakal pakai baju pink gitu. Catat guys. Fix gak nih? Semoga fix ya. Aku juga manusia, jadi bisa berubah pikirannya. Gitu guys. Terus apa lagi? Coba mau tanya apa lagi? Ini kan aku kan update kabar. Aku mau nge-spill sesuatu tahu. Aku tuh mau nge-spill ini sumpah guys, ini lucu banget parah. Karena tahu nggak kalian? Aku beli barang, dan barangnya itu sebenarnya maskara doang sih, tapi maskaranya itu bisa dicopotin gitu guys. Jadi ada step-stepnya nih. Yang pertama ini clear warnanya. Nih kalian, kalau kalian yang adalah ciwi-ciwi atau kalian cowok yang menyukai make up, ini ya warna clear. Ini sebenarnya buat base doang sih. Terus ini, yang ini untuk ini untuk menebalkan bulu mata. Makasih ya Karaka ya. Yang ini untuk memanjangkan. Jadi dia 3 jadi 1 gitu. Aku mau pakai lagi supaya lebih cantik. Kalian ngerti kan perbedaannya apa dari makeup aku ini?
Kalian bangga nggak? Aku tuh kalau pakai tuh nggak mangap-mangap gitu. Soalnya kan biasanya orang pakainya mangap-mangap kan. Oke. Guys, aku nih. Kenapa cewek biasa kalau makeup tuh mangap? Karena apa ya? Sebenarnya mungkin kalau mangap tuh karena kalau mangap tuh matanya tuh lebih kebuka. ini sebenarnya teori aku aja ya, kayak gak tau sih, mungkin cewek-cewek semua jawabannya beda, tapi kalau menurut aku mungkin kenapa mangap, karena kalau mangap matanya jadi lebih kebuka, jadi kayak gitu. Kayak lagi pilek, iya guys, aku pilek guys, karena aku tuh dari kemarin tuh ngerjain mulu kan, jadi kayak sebenarnya nggak capek juga secara fisik sih, cuman lebih ke capeknya mungkin capek duduk aja kali ya, capek duduk dan kayak capek ngeliatin layar terus, karena kemarin tuh mata aku tuh sempet capek gitu loh, jadi aku ngerjain juga sebenarnya pakai kacamata supaya radiasinya tuh nggak secara langsung gitu kan. Aku tuh kemarin lihat layar mulu, jadi kan aku sebenarnya udah beli PC guys. Sebenarnya aku tuh punya banyak banget cerita yang aku pengen ceritain tahu, cuman karena aku selalu nggak ada waktunya, maksudnya kayak sebenarnya bukan nggak ada waktu sih, sebenarnya lebih ke aku harus ngerjain dulu kan, utamain ngerjain dulu kan biar selesai dulu, jadi aku akhirnya menunda terus buat live-nya gitu. Sebenarnya aku pengen live kemarin abis VC juga, cuman abis VC aku langsung ngerjain, kayak aku takutnya tuh kalau aku live tuh keasikan, jadi aku lupa ngerjain tugas gitu. Pengen pakai lip gloss. Sambil live emang nggak bisa guys. Kalau aku kerjain sambil live aku jadi ngobrol sama kalian, aku nggak jadi ngerjain. Nih terus habis itu karena banyak banget sebenarnya progres aku tuh yang ketunda gitu loh, karena kan aku kan sempat pergi-pergi terus kan, aku kan sempat ke Makassar, ke Samarinda, ke Tenggarong, dan aku kayak seneng banget, cuman kayak di pas aku pulang tuh selalu dosen tuh ngejar-ngejar aku gitu dengan progres gitu loh. Waktu itu aku kayak pokoknya ada 1 minggu yang aku kalau nggak salah habis Makassar deh, aku tuh habis Makassar tuh Ramune kan besoknya kan, udah gitu aku kayak abis Ramune aku besoknya tuh aku ketemu dosen, dan kayak pas ketemu dosen tuh aku tuh langsung asistensi gitu kan. Jadi kalian tuh asistensi ya, kayak pengecekan gitu sama dosen, cuman kalau di aku ngomongnya asistensi. Terus habis itu pas asistensi tuh kayak ternyata banyak banget masukan buat aku, supaya bener-bener drill ya bimbingan gitu, drill banyak banget masukan dan revisi yang harus aku kerjain kan. Aku pulang-pulang aku langsung kayak menangis gitu, karena aku kayak merasa kayak oh my god, aku kayak takut banget gitu loh, karena banyak banget yang harus aku selesain, padahal waktunya kan nggak sebanyak itu lagi kan. Terus besoknya pun aku tuh ada ini lagi, ada ujian. Sebenarnya aku waktu itu mau ngomong sih kenapa aku tuh banyak ujian, walaupun aku sebenarnya udah lagi skripsi kan. Aku rasa kayak aku udah bisa ngomong sih sekarang sih. Waktu itu aku pengen ngomong, cuman aku agak kayak takut karena belum selesai gitu guys. Jadi sebenarnya kenapa aku banyak ujian-ujian ataupun kayak aku tuh seminggu 3 kali kelasnya. Harusnya kan sebenarnya kalau skripsi itu cuma seminggu sekali kan, which is itu sebenarnya cuma buat skripsi doang gitu loh. Sebenarnya kan aku tuh ada 3, karena aku tuh ada 2 matkul yang aku tuh harus ulang lagi karena absen aku nggak cukup. Dan absennya nggak cukup tuh sebenarnya waktu itu aku ingat kenapa nggak cukupnya, karena pertama sekali waktu itu emang udah mentok, dan ternyata aku waktu bentrok sama konser ke 12, konser Flowerful kan. Jadi
sebenarnya kayak itu kurang bener-bener satu sesi doang guys. Jadi satu hari tuh ada 3 sesi, dan aku tuh kurangnya tuh bukan satu hari ada 3 sesi kan, aku kurangnya tuh bukan satu hari, aku kurangnya bukan 3 sesi, aku kurangnya cuman satu sesi doang. Dan aku waktu itu udah bener-bener kayak ngomong ke sistem binus guys, sumpah, sensor. Aku udah ngomong ke sistem kampus aku buat kayak guys guys udah lah guys, kalian juga kayaknya udah tahu gak sih, dan bentar lagi aku udah lulus juga, jadi kayak nggak apa aku ngomong dulu sekarang karena aku udah ngomong ke sistem kampus kayak boleh nggak, maksudnya ditolak. Lo kan kalian tuh rame deh, aku jadi deg-degan gini ceritanya. Padahal ceritanya aku udah deg-degan sama guys karena aku takut keceplosan. Pokoknya nggak apa guys ya, karena tadi aku udah lulus ya. Terus habis itu aku tuh sebenarnya waktu itu udah ngomong banget ke kampus, semoga boleh gitu, maksudnya kayak tolong ditolerir karena cuma satu sesi doang guys, bukan satu hari gitu kan. Nah, itu juga aku waktu itu sebenarnya itu presentasi akhir, jadi aku tuh nggak ikut presentasi akhir karena emang kan itu kan akhir tahun gitu kan, pas konser kan, pas luar kan akhir tahun, jadi itu presentasi akhir aku, tapi aku nggak ikut. Sebenarnya udah selesai tugas-tugasnya, cuman aku emang nggak bisa datang pas presentasi akhir. Jadi pokoknya presentasi akhir aku itu besoknya setelah konser, jadi aku ingat banget pas presentasi akhir itu aku ikut Zoom, tapi emang nggak bisa presentasi via Zoom karena semuanya presentasinya secara langsung gitu. Terus habis itu aku itu pas presentasi itu bukan hari konser, satu hari setelah konser. Jadi pas pulangnya itu aku lagi di bandara gitu. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya lagi check out hotel dan lagi menuju bandara, itu lagi pada presentasi kan. Dan aku lumayan sedih karena kayak aku tuh ikut Zoom tapi kayak aku ngeliat teman-teman aku tuh pada berlalu lalang presentasi, sedangkan aku nggak bisa presentasi gitu guys, padahal tugas aku tuh selama 1 semester tuh udah selesai. Terus abis itu aku pun akhirnya sebenarnya udah ngomong juga ke dosen gitu kan. Sebenarnya kalau dosen-dosen aku seneng banget karena mereka tuh lumayan yang kayak mereka nggak menspesialkan aku karena aku ada kegiatan lain, tapi mereka tetap ngomong kayak waktu itu sebenarnya aku nggak apa-apa, aku jadinya presentasinya itu Zoom ke mereka di beda hari gitu loh. Jadi pas aku udah di Jakarta aku Zoom ke mereka, dan itu juga Zoomnya aku ingat banget aku sebelum latihan apa gitu, karena aku Zoomnya juga di mobil dan sambil OTW FX. Jadi sebenarnya ya lumayan kayak ya udah, yang penting aku bisa presentasi gitu kan guys. Cuman ternyata dari sistem kampusnya itu nggak menolong karena ternyata tetap nggak bisa lulus gitu kan. Jadi aku itu nggak lulus satu matkul, padahal itu tuh adalah matkul utama dan itu bukan 4 SKS. Jadi itu karena itu matkul utama di semester 5, which is semester terakhir aku belajar, karena semester 6-7 tuh aku tuh udah semester magang. Nah abis itu gak bisa titip absen guys, karena itu kan juga semester terakhir kan, semester terakhir lagi, pertemuan terakhir kan. Jadi emang pasti semua dosen ngecekin tugas-tugas kita dan kehadiran kita gitu. Terus habis itu jadi aku sedih kayak lihat foto mereka tuh foto bareng-bareng gitu kan setelah presentasi, sedangkan aku nggak ada, aku lagi di tempat lain gitu guys. Nah habis itu satunya lagi aku tuh ada ngulang 2. Satu lagi itu ini juga salah satu tugas yang sebenarnya aku lumayan perjuangkan, karena aku inget banget waktu itu kayak aku kan masih trainee kan, dan kayak pas kegiatan-kegiatan tuh aku tuh sering, itu tuh namanya matkul portofolio. Jadi ini menyiapkan portofolio kita, jadi kayak semua gambar-gambar kita, kayak semua hasil karya kita yang di laptop dan secara manual tuh kita kumpulin di sini kan. Terus abis itu waktu aku inget banget, pokoknya aku lagi kegiatan apa di kantor di sini, aku bawa sketchbook aku karena aku kayak selalu nyicil kemana-mana tuh nge-sketch. Waktu itu aku tuh seminggu disuruh kumpul 1 sketch gitu kan, disuruh seminggu 1 sketch. Sedangkan di luar itu ada lagi tugas-tugas lain, maksudnya kayak dari matkul ini pun bahkan dia ngasih tugas lain juga selain tugas itu, ngerti gak sih kayak woi woi. Terus abis itu kayak akhirnya sebenarnya aku udah semuanya, aku udah aman banget guys, aku udah aman banget tugasnya, kayak aku udah mencukupi semua tugas-tugasnya, termasuk UTS lah, termasuk UAS gitu kan guys. Terus habis itu kayak akhirnya ternyata aku tuh nggak cukup 1 absen juga, karena aku waktu itu harus teateran kata.
Terus akhirnya ya udah aku kayak sebenarnya waktu itu aku kira aku masih tetap lulus sih guys, karena aku kira tuh cukup, ternyata kurang satu gitu kan, dan aku kayak sedih banget. Karena akhirnya aku juga waktu itu ini sempat, jadi ada teman aku juga, kalau teman aku dia nggak bisa selesai matkul ini juga, bukan karena nggak cukup dosen, tapi lebih karena dia pokoknya sempat kayak nggak bales dosen, dan itu tuh nggak boleh banget karena itu ngaruh banget ke kelulusan matkul ini gitu loh. Jadi emang kalau misalnya di kampus aku tuh ada yang seminggu tuh nggak ke kampus, tapi kita harus nge-reply gitu, harus nge-reply kalau kita tuh hadir. Nah waktu itu dia tuh lupa nge-reply dia tuh hadir, padahal ya sebenarnya dia hadir gitu kan. Terus abis itu akhirnya dia juga harus ngulang karena itu. Terus abis itu akhirnya aku tuh sempet deket sama dia, aku tuh sempat banget kayak bolak-balik kampus buat ngomong kayak boleh nggak ini, maksudnya kayak ditolerir juga, karena kan lumayan ribet ya kalau misalnya ngulang ya, karena ngulangnya itu harus ngulang 1 semester full gitu loh guys. Tapi kalau yang ini dia 2 SKS sih, jadi kayak 2 SKS doang. Karena bukan doang guys, karena aku satu lagi aku udah ngulang itu 6 SKS guys. Itu kayak matkul utama dari semester paling akhir ya, itu sebenarnya lumayan ribet banget. Itu adalah ngerjain desain hotel, jadi desain lobby hotel, desain kamar hotel, desain lobby hotel, kamar hotel, restoran, sama area spa. Itu aku desain 4 ruang. Terus habis itu aku akhirnya, kan aku sering update banget di PM guys. Kalian tuh kalau PM aku pasti kalian tahu deh, aku tuh sering ketemuan one on one sama dosen aku. Dan sebenarnya aku tuh kayak aku tuh nggak berani ngomong gitu loh, karena takutnya kalian kalau misalnya kayak aku ngomong kok aku kayak banyak banget sih kelasnya, kalian kadang kan tuh juga nanya kalian nanya kayak kok kelasnya banyak banget sih, padahal kan lagi skripsi gitu kan. Terus kalian kayak makasih ya Kak Farid ya, terus kayak nanya kayak loh kok ada tugas lain selain skripsi gitu kan, padahal itu karena emang aku mengulang guys, jadi aku punya lebih banyak tugas itu kan. Jadi setiap hari Kamis tuh aku tuh ketemuan sama dosen berdua doang, jadi dari jam 7 sampai jam 1 itu untuk aku mengerjakan mengulang matkul itu guys. Dan aku akhirnya kayak ya udah aku kerja sendiri, tapi ntar aku dicek sama dosennya gitu kan. Nah terus habis itu ada lagi satu lagi yang aku bilang itu aku ngulang satu lagi. Itu tuh kelasnya hari Senin apa Selasa? Selasa. Kelasnya Selasa. Nah itu tuh tapi aku sekelas sama ada beberapa teman aku yang tadinya aku sebenarnya nggak terlalu ngobrol, karena kan kuliah kan kayak nggak ngobrol sama semua orang kan, karena kan kayak banyak orang gitu kan. Ya sebenarnya kenal sih, tapi nggak sama semuanya selalu ngobrol. Tadinya aku nggak terlalu ngobrol, tapi akhirnya kan kelas ini aku jadi ngobrol guys. Dan aku sebenarnya lumayan kayak bersyukur gitu, jadi kayak aku menemukan teman baru dan kayak pengalaman baru gitu. Ini tuh yang aku tugas ngedit di Photoshop. Lihat nggak guys? Aku kan beberapa kali kan kayak nge-spill kalian kan, aku tuh ngerjain Photoshop. Jadi kalau kalian yang ngomong aku memakai program lain, maksudnya kayak memakai program yang menggantikan kekuatan manusia, itu sebenarnya kayak menurut aku nggak apa-apa sih penggunaan AI itu nggak apa guys. Karena maksudnya di lingkup desain pun banyak juga kayak kita aku tuh waktu itu juga pernah ada penjelasan gitu tentang AI, kayak nggak apa kalau kita pakai AI, karena kan AI kan tujuannya itu emang mempermudah manusia kan, asal AI itu tidak mengubah cara pandang kita akan informasi dan desain gitu. Maksudnya jangan sampai kayak semuanya kita ngomong pakai AI, karena waktu itu pernah ada survei, maksudnya kayak penggunaan AI misalkan disuruh gambarkan batik gitu kan guys, batik sesuatu dari suatu daerah gitu. Terus habis itu ternyata batik yang muncul itu adalah batik, misalkan disuruh gambar batik Jawa atau batik Bali gitu kan, ternyata batik yang muncul itu adalah batik dari India gitu guys. Karena AI itu tidak punya dasar itu untuk dia itu mewakili suatu kota, ngerti gak sih? Kayak misalkan kita emang orang Jawa gitu kan guys, kita kan lebih tahu sendiri culture kita di Jawa tuh gimana, lebih tahu kayak nilai-nilai
budaya dan nilai-nilai seni kita tuh di Jawa tuh kayak gimana gitu kan guys. Sedangkan kayak kalau misalkan dari AI itu kan dia cuman berdasarkan data, dan beberapa data kan bisa aja salah. Jadi makanya kita tuh nggak bisa mempercayai AI sepenuhnya. Tapi emang kalau misalkan emang ada kerjaan yang bisa dipermudah dengan AI, ya nggak apa-apa guys gitu. Jadi kalian kalau misalkan kayak ada yang emang menggunakan AI, ya nggak apa-apa guys. Jangan sampai kayak dibilang kayak, ih kok pakai AI sih. Kecuali kalau misalkan kamu dibodoh-bodohin sama AI, itu baru nggak boleh ya. Karena kita manusia harus lebih pintar daripada komputer. Gitu guys. Terus habis itu aku tuh sebenarnya kayak ngoceh-ngoceh banget ke teman-teman aku. Karena aku ngoceh banget, makasih ya Kak Stefan ya. Karena aku kan banyak banget temen yang aku tuh sebenarnya teman seperjuangan dari semester 1 gitu kan guys. Semester 1 itu kayak semester 1 semester 2 itu aku tuh waktu itu masih kayak rumahan banget karena masih pandemi. Jadi aku rumahan banget. Terus itu kayak udah tiap hari nugas gitu kan guys. Terus tiba-tiba semester 3 udah mulai pandeminya udah reda, jadi kita udah bisa berkegiatan di luar. Aku juga IC Teru bisa berkegiatan di luar, dan akhirnya aku udah mesti JKT juga, jadi kayak udah banyak banget kegiatan gitu kan. Jadi udah kayak berbeda gitu kegiatannya, maksudnya kayak kesehariannya berbeda gitu loh. Yang tadi di rumah aja jadi kayak sering keluar gitu. Cibut lebih dari AI, makasih ya. Tahu nggak sih guys, aku kayak juga kayak lihat kayak kemarin-kemarin di Instagram ada yang kayak ngomong AI tidak bisa menandingi kecantikan manusia. Kalian harus ngomong itu semua ke semua member JKT karena AI tidak bisa menandingi. Habis itu cerita apa lagi ya guys ya. Aku tuh banyak banget temenan seperjuangan dari semester 1 dan semester 2 gitu kan. Terus kayak mereka tuh kan aku masih sama mereka juga sampai sekarang kan. Terus habis itu mereka itu sekarang tuh kayak fokus skripsi banget, maksudnya karena emang skripsi kan juga berat kan guys. Kalian tahu sendiri kan siapa yang pernah skripsian dan siapa yang udah lulus sekarang. Ketahuan umurnya berapa. Tapi kayak kalian tahu lah ya susahnya gimana. Dan jadi kayak banyak banget orang yang emang kalau lagi skripsi tuh tadi kerja, tapi kayak misalnya teman-teman aku tuh sebenarnya tadi udah ada yang kayak magang dan kerja juga, tapi kayak pas skripsian kayak mereka tuh ya udah skripsi aja gitu kan. Sedangkan aku masih kayak harus mengulang matkul, masih harus kayak ada kelas-kelas lain gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya tuh kayak sering ngoceh buat mereka kayak masih harus ini, masih harus itu, masih harus ini, masih harus itu. Dikira gue dewa kali. Kayak bayangin aja guys, aku masih kayak harus ngerjain skripsi tapi kayak harus kayak mengerjakan ujian yang kayak Photoshop, di mana sebenarnya itu bukan jurusan aku gitu kan. Tapi oh iya, disclaimer lagi, bukan disclaimer sih, FYI lagi, kayak kenapa aku mengerjakannya Photoshop. Jadi matkul aku yang sebelumnya itu ditiadakan, jadi kayak aku nggak bisa ngulang. Jadi otomatis harus alih jurusan. Aku alih ke jurusan DKV gitu waktu itu kuliahnya. Maksudnya untuk satu matkul ini doang, masuk ke mata kuliah yang jurusan anak DKV. Jadi pas aku ngulang ini juga DKV aja anaknya. Terus habis itu ini guys, abis itu aku tuh sebenarnya ada lumayan kayak terbayang-bayang kata-kata dari dosen aku yang waktu itu kayak membuat aku tuh tersentuh gitu. Jujur ya guys ya, aku tuh banyak banget tahu, kayak lumayan gara-gara aku masuk JKT ini banyak banget momen-momen yang jadi aku ingat gitu loh. Karena kayak menurut aku tuh banyak banget momen aku yang terjadi karena maksudnya momen aku yang terjadi, dan momen itu tidak terjadi pada banyak anak-anak kuliah pada umumnya. Karena misalkan aku kayak mengulang itu kan nggak semua orang mengulang kan, tapi kayak aku malah sekarang kayak karena aku udah selesai sih. Jadi sebenarnya jujur banget aku tuh baru kumpul ujian UAS yang untuk mengulang itu kemarin. Maksudnya kayak Kamis itu tuh udah deadline kemarin. Jadi kayak sekarang aku udah selesai gitu kan, udah selesai mengulang 2 matkul sambil skripsian. Nah abis itu waktu itu dosen aku tuh ngomong kayak
nggak apa-apa kok ngulang, dulu ibu juga ngulang, kayak bukan berarti dengan ngulang kamu menjadi gagal gitu, kayak toh kalau ngulang kamu bisa belajar lagi gitu katanya. Karena aku tuh dulu tuh kayak seambis itu guys, dan aku tuh pas kayak ngulang, aku tuh kayak bener-bener kayak gila banget, kayak aku nggak bisa bayangin kalau diri aku tuh mengulang matkul gitu, yang kayak aku tuh dulu tuh bener-bener kayak ngejar nilai banget, dan kayak ngejar, pokoknya kayak ambis banget ngejar, kayak pokoknya harus setiap tugas harus bagus kan. Terus habis itu kayak akhirnya aku kayak ngulang 2 matkul, kayak karena absen sih, bukan karena nilai sih, tapi tetap aja kayak kan bayangannya kan kayak jadi nggak perfect gitu kan. Tapi aku bener-bener jadi kayak harusnya kayak dosen aku ngomong kayak nggak apa-apa ngulang gitu kan, dulu ibu juga ngulang. Dan aku tuh jadi kayak bener-bener menurut aku mengubah pandangan aku, kayak bukan cuma ke kuliah doang guys, tapi kayak ke semua hal gitu. Kayak menurut aku kayak emang banyak banget cacat di hidup kita, ngerti gak sih? Banyak banget kayak hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana dan keinginan dan bayangan kita, tapi kayak ternyata malah berhasil sesuatu yang lebih bagus lagi. Volumenya turun gini ya guys, tiba-tiba aku kayak merasa kayak kok di ruangan ini jadi kayak banyak orang gitu ya. Sebenarnya tadi aku emang bareng kakak staff sih, tapi kayak aku merasa kayak ada kakak staff lain lagi datang. Sumpah ini kayak tiba-tiba kayak sebenarnya mereka nggak berbicara sih, tapi kedengeran suara mouse-nya gitu, jadi aku merasa kayak ntar kalau aku ngomong kayak banyak yang dengerin gitu, jadi aku jadi kayak ngomongnya kecil-kecil sekarang. Tugas maket kamu apakah bagian dari sidang nanti? Ya guys, itu bagian dari sidang nanti. Oh iya, terus momen-momen sama dosen lagi ya. Jadi selain momen-momen kayak gitu juga jadi kayak banyak banget momen-momen yang aku tuh misalkan kayak aku tuh sebenarnya ini aku udah bercerita sih, cuman udah ini sebenarnya kejadian udah lumayan lama, cuman kenapa memorable banget karena dosen itu adalah dosen satu cewek, ibu-ibu itu dosen yang bener-bener aku takutin banget dari pas aku awal masuk kuliah, karena dia tuh galak banget, dan dia itu bener-bener sering banget emang killer banget ke murid-murid mahasiswa. Jadi pas aku semester 1 kayak kan kita kan sering kayak asistensi tugas gitu kan, dan masukan dia tuh selalu paling pedes, selalu paling kayak menyakiti hati gitu. Jadi kayak bayangin kita udah membuat dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh jiwa, tapi kayak dapet omongan gak enak kan, jadi kan kayak hatinya sakit gitu kan. Dan waktu itu tuh pas aku konser ini bukan konser 12, konser 11. Konser 11 itu aku izin gitu ke dia, karena kan aku kan juga jadi nggak bisa datang juga kan di pertemuan karena konser. Kalau nggak salah itu juga jadwalnya bertabrakan juga kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Tapi kayak pokoknya dia ngomong kayak ya udah nggak apa-apa, semangat karirnya gitu. Kayak aku merasa kayak wow, ternyata dia mendukung ya gitu ya. Aku kira dia tuh kayak dosen yang sangat-sangat harus kita tuh memantengin kuliah banget tuh, tapi ternyata kayak enggak juga. Yang penting kayak emang kita tuh menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa gitu loh. Kok jangan nangis sih, emang aku kayak nangis guys? Aku bukan nangis guys, aku kayak emang kayak bisik-bisik aja sekarang. Terus habis itu konsen momen-momen asistensi, maksudnya momen-momen skripsi ini aku berarti sekarang cerita momen-momen skripsian ya, karena momen-momen skripsian pun juga banyak banget yang kayak tadi tuh aku udah kayak kepikiran gitu deh pas aku mandi. Beberapa momen skripsi Ciput yang memorable. Pertama itu jadi waktu itu pas aku dancing queen itu harusnya aku ada Zoom, tapi nggak bisa karena aku dancing queen. Terus habis itu seminggu setelahnya itu aku adalah hari apa namanya sih, hari sidang tengah, apa namanya ya, evaluasi. Nah, hari evaluasi. Terus habis itu pas sebelum evaluasi itu jadi ada Zoom lagi, dan dia tuh lumayan kayak marah gitu, karena dia tuh yang kayak ngomong ke aku kayak gini, kayak ini ibu kalau nonton bu, kita sekarang udah berdamai kan bu. Dia waktu itu kayak ngomong gitu,
makanya kamu sering asistensi dong, tiap asistensi gak ikut mulu nih bu, dia bu, makanya ini progresnya nggak tahu, kita nggak tahu gitu kan, ini sekarang kayak gini, ini mana, ini kayak pokoknya tuh yang kayak ngoceh gitu tau gak sih. Dan dia emang kayak ibu gitu sih, ibu banget gitu, cuman dia tuh waktu ngoceh banget dan aku tuh yang kayak bener-bener jadi kayak nggak bisa gitu. Dan dia waktu tuh ini H-2 evaluasi, dia suruh aku bener-bener pergi ke lokasi site, waktu itu lokasi aku survei guys. Jadi waktu itu aku tuh survei itu karena aku udah disuruh banget, aku tuh udah urgent banget disuruh sama dosen, dan kayak akhirnya aku pergi ke lokasi survei yang jauh. Dan akhirnya aku bener-bener setelah itu aku setiap hari aku ngechatin dia karena aku ngasih dia progres terus supaya dia tahu aku tuh tetap berprogres gitu loh guys. Pada akhirnya setelah hari evaluasi itu sih kan ada libur kan guys ya, ada libur, dan setelah libur sih udah berdamai-damai aja ya gitu. Terus habis itu oh my god, ada lagi yang berkesan itu tadi. Terus habis itu yang berkesan lagi tadi yang sehari setelah 2 hari setelah Makassar, karena itu hari dimana aku mendapatkan banyak sekali revisi, dan menurut aku itu memorable banget karena itu kayak menurut aku kayak gila nih orang. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah, ini sebenarnya masih belum kelar guys, tapi sepertinya sebentar lagi akan kelar, jadi aku ceritain ya guys ya. Jadi ini ceritanya terkait dengan Tenggarong. Pas lagi di Tenggarong itu tuh deadline pengumpulan, dan aku tuh sebenarnya udah ngumpul sebelum aku pergi ke Tenggarong, tapi ternyata nggak kekumpul guys, jadi kayak nggak berhasil gitu. Dan aku tuh baru tahu kayak seminggu setelahnya, dan itu sebenarnya udah lewat deadline itu, jadinya kayak aku tuh nggak berhasil kumpul sesuai deadline gitu, karena ternyata aku yang kemarin tuh nggak submit, dan ini susah banget. Jadi ceritanya aku tuh ini tuh udah pengumpulan itu udah di lock sama sistem, dan emang kalau misalkan kayak gini tuh kita tuh ngomong ke dosen kayak bu tolongin saya mau kumpul tuh nggak bisa, karena emang sistemnya yang ngekunci gitu kan guys. Terus habis itu akhirnya aku tuh udah bener-bener kayak email terus ke kampus biar kayak ngomong kayak, karena sebenarnya dosennya support no kan guys, ini adalah bukti aku udah baikan sama dosennya, karena dosennya tuh support aku buat kayak ajuin aja ke kampus, maksudnya ngomongin ini tuh dia tuh udah siap skripsi, cuman pengumpulannya itu lagi dikunci karena sistem gitu kan. Jadi ngomong aja kayak ini dari ibunya juga udah setujuin kok buat boleh lanjut, cuman tolong dibukain lagi buat pengumpulannya gitu kan. Akhirnya aku udah ajuin terus, udah email terus, cuman balasannya itu lumayan lama, karena kan email kan kayak service gitu kan, bukan cuma satu orang kan, dan kadang-kadang tuh infonya mesti kayak di share ke orang-orang lain dulu baru akhirnya dikonfirmasi. Dan menurut aku tuh lama banget guys, aku tuh udah panik banget karena itu udah seminggu sebelum, kayaknya hari Senin hari apa ya, pokoknya minggu kemarin itu dia aku ke kampus buat aku ngomong ke apa namanya, ngomong ke staffnya kalau kayak tolong dibantuin gitu. Aku sering banget ke kampus ya guys, jujur aku tuh kayak merasa aku sering banget ke kampus gitu loh, kayak aku sering banget ketemu staff kampus, ngerti gak sih? Yang aku tuh merasa kayak aku takut di mata mereka aku tuh kayak problematik banget. Karena nggak semua anak kampus tuh sering ke situ gitu loh guys, sedangkan aku tuh sering banget, aku tuh tiap minggu tuh berapa kali karena aku harus mengurus ini dan itu gitu loh. Aku merasa kayak aku tuh sangat-sangat tidak mulus gitu loh, karena emang terlalu banyak hal yang harus aku urus gitu. Jadi kayak aku merasa kayak apa ya, kenapa bro seribet ini, tapi kayak ya udah sih emang kayak gitu ya jalannya. Habis itu aku waktu itu sama papa aku guys ke staffnya, karena aku merasa takutnya ini tuh urgent banget. Aku takutnya itu aku sampai nggak dikasih sidang, karena waktu itu aku udah sempet chat dosen aku juga kan, dan dia itu ngomongnya sebenarnya ini bukan aku takutin, tapi dia ngomongnya kayak takutnya nanti kamu harus bayar lagi, atau kayak kamu nanti kayak sidangnya tuh bermasalah gitu-gitu. Dan aku tuh takut banget, jadi akhirnya aku langsung ngomong ke papa aku, dan aku minta tolong papa aku buat bantuin ngomong supaya lebih jelas gitu kan. Akhirnya kayak udah ngomong
Dan akhirnya sebenarnya tuh baik banget staffnya guys. Dia tuh hujan dan kayak sebenarnya aku tuh salah tempat gitu, harusnya aku tuh ke tempat lain tapi aku ke tempatnya yang ini. Kok aku nggak nangis ya guys, sumpah guys, aku tuh bukan nangis tapi aku lagi mikir karena aku udah agak lupa juga. Terus abis itu kayak aku ngomong kayak pokoknya dia tuh ngomong kalau misalnya aku tuh salah tempat. Jadi harusnya aku ke tempat lain, cuma dia ngomong kayak nggak enak ngarahinnya karena lagi hujan. Baik banget gak sih guys? Jadi akhirnya dia yang ngehubungin, makasih ya Kak Farid ya, dia ngehubungin temen dia, staff lain buat ngurus gitu kan. Terus abis itu akhirnya jadi udah lah dia telepon aku sambil mengulik untuk latihan. Terus abis itu kayak abis itu dia kasih nomor telepon. Dia bapak gitu tapi baik banget. Dia kasih nomor telepon dia dan akhirnya kayak oke, aku simpen gitu kan, walaupun aku nggak telepon dia lagi sih karena kan aku kan hubunginnya kan temen dia bukan dia kan. Tapi pada hari ini aku ada problem lagi karena kemarin tiba-tiba ada file aku yang ditolak lagi guys, sumpah. Jadi kayak bener-bener ini tuh aku tuh sebenarnya teman-teman aku tuh udah pada keluar jadwal sidang, sedangkan aku belum karena aku punya jadwal tuh belum keluar karena aku masih ditolak file aku tuh masih belum approve gitu loh guys. Dan kayak aku tuh pengumpulannya tuh sebenarnya Senin dan ini udah Jumat kan. Aku tuh takut banget kalau Sabtu Minggu tuh nggak diproses dan kayak tiba-tiba udah masuk Senin gitu dan aku kayak nggak bisa kayak kesempatan sidang gitu loh guys. Dan aku tuh kayak karena aku tuh ngomong ke Anin kayak gini kayak lucu banget ya kalau gue ngupdate progress tapi gue nggak bisa sidang gitu. Kayak amit-amit sih, amit-amit, cuman kayak maksudnya emang ada kendala aja gitu kan sebelum sidang. Dan aku hari ini sebenarnya hari kan emang hari tanggal merah kan guys, dan aku sebenarnya nggak enak juga untuk ngehubungin staff ataupun dosen karena mungkin mereka juga lagi ada acara masing-masing. Tapi akhirnya aku tadi nelfon aja sih karena aku nelfon ke bapak ini yang waktu itu ngasih aku nomor telepon yang baik itu kan. Aku telepon dari jam 12:30 siang karena ternyata file aku tuh di reject tuh kemarin malam jam 8 malam dan aku belum ngecek kan, aku baru ngecek pagi ini kan. Karena aku sebenarnya hari ini juga aku bukan ngecek file guys, sebenarnya aku tadi ngecek aku bakal dapet jadwal sidang tuh kapan. Jadi aku tuh ekspektasi aku udah aman dan aku udah bakal dapet jadwal sidang kan, tapi ternyata aku belum aman gitu kan. Jadi akhirnya aku pas dari diri cek aku langsung telepon. Terus ini lucu banget tau guys, ini lucu banget sumpah. Jadi aku tadi nelfon gitu kan ke si bapak ini kan, nelfon by WA. Terus aku kayak aku tadinya chat dulu sebenarnya, aku chat kayak siang pak, ini saya Cynthia lalalala, terus kayak mau tanya karena ada masalah gitu kan. Terus abis itu kayak aku bilang kayak aku izin telepon gitu kan. Akhirnya aku telepon, diangkat guys, udah gitu diangkat, suaranya cewek guys, ibu-ibu gitu kan. Terus akhirnya kayak halo pak, bapaknya lagi sholat Jumat. Aku lupa banget itu jam sholat jam segitu guys. Terus habis itu akhirnya dibilang kayak sebenarnya ibu baik banget, dia ngomong kayak nanti jam 1 ya dede. Aku dipanggil dede guys, sumpah gemes banget gak sih. Terus abis itu aku ngomong kayak iya ini saya Cynthia dari mahasiswa, pengen nanya doang gitu kan. Terus abis itu akhirnya aku ya udah aku nggak chat lagi kan, saya nggak mau ganggu kan. Tapi ternyata akhirnya si bapaknya ngechat lagi tadi siang-siang gitu kayak ngomong kayak maaf saya lagi di perjalanan gitu kan. Kayak gak apa-apa pak, nggak usah maaf, sumpah bapak orang baik. Habis itu kayak akhirnya dia ngomong pokoknya dia ngasih kontak bukan kontak tapi ya layanan kampus aku yang layanannya tuh sebenarnya emang aku bisa cari di Google sendiri. Tapi nggak apa, thanks info gitu kan, ternyata nggak bisa dibantuin. Maksudnya kayak karena libur gitu kan, jadi kayak akhirnya aku terpaksa banget ada file yang harus aku minta tanda tangan dosen aku. Dan habis ini guys, kalian tahu apa guys gongnya? Tebak dulu deh, coba deh tebak deh, capek cerita mulu.
Dosennya keluar negeri enggak sih, enggak keluar negeri sih guys mereka. Tapi guys, ada satu dosen aku, dia jadi bukan dosen aku sih, tapi bukan yang megang aku, tapi dosen di kelas aku. Dia tadinya dia bimbing skripsi gitu, cuman dia tiba-tiba digantiin di pertengahan karena dia sama keluarganya pergi naik haji. Aku mau sambil ngecas deh guys. Kayaknya ngecas di itu lebih cepet deh dibanding ngecas di power bank. Upsi. Bentar ya gengs ya. Ih, mana sih? Nah, jadi jadi aku abis ini bakal ketemu dosen aku. Sumpah guys, aku bakal ketemu 2 dosen karena kan di kampus kalian sama gak sih? Ini kampus aku doang apa emang semua kampus gini ya? Jadi ada dua dosen pembimbing. Pembimbing utama sama dosen yang membantu gitu. Emang 2 ya? Ya pokoknya di tempat aku ada 2. Aku bakal ketemu dua-duanya di tempat makan. Tapi beda-beda, jadi ketemunya satu-satu itu karena kan mereka di tempat yang berbeda kan, dan aku harus nyamperin dua-duanya. Jadinya tadinya kalau misalnya mereka mau ketemu di rumahnya, aku samperin guys rumahnya guys, sumpah. Tapi akhirnya mereka untungnya mau sih untuk aku ajak ketemu gitu sih, karena dari kemarin juga sebenarnya kemarin aku udah ada kendala yang kemarin tuh yang kayak aku nggak bisa kumpul, itu juga mereka bantuin banget, dan ternyata yang kali ini juga mereka bantu banget. Aku kayak sangat bersyukur karena mereka sangat supportive. Kenapa nggak disatuin aja? Kalau disatuin nanti jadi yang ngerumpi. Gitu guys. Ya udah gitu aja guys. Doain aku cepet-cepet dapat tanggal sidang ya. Karena aku mau banget, maksudnya kayak gak mau banget kalau harus telat atau gimana guys. Oh ya, karena sebenarnya aku tuh awalnya aja aku udah bahkan aku membuat surat kesanggupan. Surat kesanggupan tuh karena aku kan skripsi kan guys, dan aku sambil mengulang mata kuliah yang total itu 8 SKS. Jadi kayak 8 SKS kan lumayan gede kan, jadi kayak sebenarnya tuh kalau secara kampus aku tuh ketentuannya nggak boleh karena terlalu banyak SKS-nya gitu. Dan tapi aku waktu itu sampai aku ngomong, maksudnya aku tuh nggak mau mundur gitu kan. Jadi kayak akhirnya sama dosen aku disuruh bikin surat kesanggupan kalau aku tuh sanggup dan emang harus mencukupi, maksudnya mengumpulkan semua kelengkapan gitu kan. Akhirnya aku membuat surat kesanggupan kalau aku tuh menjalankan skripsi sambil mengulang 2 matkul gitu. Weekend bisa dapet tanggal sidangnya nggak tahu guys, nggak tahu bisa atau nggak, tapi kayak aku pokoknya mempercepat semua proses aja. Jadi waktu itu walaupun kayak aku pun juga bakal ketemu sebenarnya dosen aku kan hari Senin kan, cuman daripada aku ntar kepikiran mendingan aku ketemu sekarang aja nggak sih, karena aku Minggu kan juga show, jadi biar kayak show juga plong. Gongnya mana? Ya udah gitu aja sih guys. Sidangnya sebelum tur, iya sama aku kayak bersyukur banget karena sidangnya itu sebelum tur, jadi aku nggak bawa beban sidang ke tur. Makasih ya guys udah mendengarkan aku ya, makasih ya. Aku tuh kemarin tuh kayak lumayan aku sebenarnya kayak kemarin aku tuh izin minggu lalu karena aku kan fokus ngejar progres dulu kan. Aku takutnya juga nggak keburu, jadi aku kemarin nggak teater dulu kayak tapi akhirnya aku teater lagi hari ini minggu ini. Jadi ntar kita sampai ketemu ya guys ya. Makasih ya yang sudah menunggu aku skripsian. Ntar lagi aku udah selesai skripsian guys.
Ci, kamu jongkok? Enggak guys, aku duduk biasa guys, sumpah. Emang kayak jongkok. Tapi tuh aku tuh kalau minggu depan tuh aku cuma sidang doang guys. Emang kalau saya sidang tuh udah dapet gelarnya? Apa harus tunggu graduation? Udah ya? Emangnya habis sidang udah pasti lulus? Oh iya, katanya udah langsung diumumin gitu setelah sidang. Apakah kita lulus apa enggak? Wih. Terus habis itu aku tuh ada bikin banner kelulusan gitu, nanti kalau misalkan dibolehin sama aku tanya kakak dulu, kalau misalkan dibolehin untuk ngepost foto aku post ya, karena kayak fotonya kocak banget. Bawa bannernya ke tour, kalian dong yang bawa bannernya ke tour. Bawa bannernya aku udah lulus ya, pamerin kalau Oshi kalian tuh udah SDS. Ya udah guys, makasih ya, aku udah gitu. Ini kita udah lumayan lama, jadi kita harus berhenti dulu karena masih banyak pekerjaan yang menunggu aku. Kita baca dulu ya podiumnya ya. Dari yang ke 15 ada Kak Airlangga, terima kasih loh. 14 ada Kak Malik Kak Only, terima kasih ya. 13 ada Kak Mudidi, terima kasih. 12 ada Kak Berlin, makasih ya. 11 ada Kak Yan, thank you so much. 10 ada Kak Franco, makasih ya. 9 ada Kak Tommy, terima kasih banyak. 8 ada Kak Reza Hamtopi, makasih. 7 ada Kak Adianto, mantap banget sama mbak ini, makasih ya. 6 ada Kak Fatih Ahmad, makasih. 5 ada Kak Bems I-nya Cynthia, terima kasih ya. 4 ada Kak Farid Pradipta, terima kasih Kak Farid. 3 ada Kak Stefan, makasih ya. Kedua ada Kak Kim Kim, terima kasih banyak Kak Kim Kim. Dan yang pertama ada Kak Raka Reza, terima kasih. Thank you. Bye.